ada makna. Cerita lama yang selalu dibawa, diam-diam hati ini mengerti keringat dan jadi ciri tentangmu, tentangmu. Tuh sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali, jadi alasan untuk kembali. Kita tepuk tangan dulu, masalahnya kita ini harus menjadi generasi yang jauh daripada narkoba. Nah, itu yang penting. Ya, luar biasa kan? Jadi, yang jadi pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya ya, ini kan kalau di BNN itu ada namanya tindakan untuk rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini sangat penting. Ya. Nah, kira-kira orang yang direhabilitasi itu apakah ada yang sembuh? Atau jangan-jangan aduh ini Tambah jadi dia, tambah jadi begitu. Iya, jangan-jangan. Apa rehab itu? Ini. Apa rehab rumah? Bukan. Nah, ini dia tidak paham. Aduh, Coba jelaskan. Aduh, saya kan bertanya ini Iya. kasihan. Nggak tahu rehab? Nggak tahu? Saya tidak tahu juga apa itu. Aduh, Emang kau sama sama juga. bosmu deh kamu. Ini bos dengan anu ini sama. Dari kampung tuh orang Dari ini. kampung. Oke. Wajar bertanya kan? Stop. Pak, bisa apa rehab itu loh orang gue ini. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ketika seseorang direhabilitasi, kemungkinan pulih itu sangat besar. Oh iya. Iya. Dan banyak yang direhabilitasi di BNN, alhamdulillah hasilnya maksimal. Ya, alhamdulillah. Dan Sembuh itu. sembuh. Dan di tempat kita ini, tidak jauh-jauh dari kita ini, Ya. adinda saya ini pernah direhab ini. Alhamdulillah hasilnya baik. Langsung saja ke beliau ditanyakan Iya. bagaimana. Berarti sembuh. Ini kita jadi penasaran dengan teman sendiri ini. Terus sama sendiri dan ini. Aduh. Pantasan Bapak ini diangkat sebagai duta Pantasan berteman. segar, putih, bercahaya. Surga. Ternyata ini metode rehab di BNN kota ini luar biasa. Iya. Bisa seperti ini Bapak. Iya. Rehabilitasi itu sangat baik banget. Dan pertama-tama saya berterima kasih dulu buat Pak Bang Bahar yang bisa bawa saya ke rehab. Rehab itu lebih ke sangat bagus. Jangan pernah takut sama rehab. Rehab kita bisa dibina di sana, dirubah perilaku kita. Artinya lebih konkretnya hidup sehat. Iya, hidup sehat ya. Oh, sama ya bangun rumah itu dibangun kembali. Iya, Bagus. cuma dalam konteks yang berbeda. Oh, iya, Rehabilitasinya konteks berbeda ini. Sangat bagus, enak banget rehab itu. Kita dibina, bangun tidur kita jam 4. Artinya lebih ditekankan ke hidup sehat. Makan Dirubah, buah begitu ya? Makan buah, pola pikir kita dibina Makan kita. obat, maksudnya obat bergizi. Iya. Kita hari-hari dapat Iya, materi. Bapak. Oh, dapat materi juga? Materi. Materinya apa saja itu yang Masalah penyalahgunaan narkoba, masalah kesehatan buat diri kita. Oh. Iya. Dan Berarti memang tidak- narkoba ini sangat-sangat tidak bagus buat diri kita dan kehidupan kita ke depan. Iya. Berarti Amazing Bapak. berarti begini, Pot. Iya. Tadi. Ini kan dia apa yang di sekolah sana toh, sekolah rehab. Sekolah rehab. Jadi kenapa maksudnya biar kita tahu bagaimana sampai bisa lolos dari apa yang babak gitu itu. Oh. Yang bahaya itu memang itu. Yang oke, saya luruskan ya. Sehingga jadi apa duta, jadi duta. Oh, iya, Kenapa iya. dia sampai jadi duta? Jangan-jangan Iya, dia iya. ini Avenger. Oke. Ya, bagaimana kira-kira itu Kanda Faruk? Maksudnya maksud teman-teman ini bahwa bagaimana sebenarnya untuk supaya dapat kriteria seperti kamu bisa lolos begitu dari rehabilitasi itu. Jadi setelah direhab dianggap pulih, bagaimana itu? Iya. Awalnya saya pemakai. Iya, oke. Saya pemakai berat. Padahal dengar itu. Dan Dengar, saya dengar. Udah bertahun-tahun memakai. Saya lupa diri, pokoknya sudah perbuatan-perbuatan yang tidak bagus saya buat. Akhirnya satu ketika saya kasarnya ketangkap.
Ya. Artinya sih bukan ketangkap sih, untuk penyelamatan saya, buat saya itu untuk penyelamatan. Diselamatkan Tuhan. Iya. 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 Dan Jalan Tuhan ya siap. saya ditangkap sampai sebulan lebih itu saya pertama nggak menerima. Akhirnya Pak Bahar instruksikan saya ke rehab. Makanya saya berterima kasih banget buat Pak Bahar yang sudah bawa saya ke rehab. Akhirnya ya, dengan berjalannya waktu, dengan saya dapat edukasi di sana, materi pola hidup sehat. Ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah diri sendiri. Iya. Luar biasa. Bukan saya kok Iya. luar biasa bahasanya. Iya. Paling penting diri Intinya ke sendiri. diri sendiri. Iya, Kita nggak intinya. bisa dengar orang, kita bertekad untuk berhenti. Oke. Mampu ya? Berarti begitu caranya. Iya. Tapi tanpa bantuan dari Bapak juga tidak bisa. Oh iya, Memang dari koordinasi institusi. apa? Jalur Hubungan. koordinasi yang ya itu penting Tidak sehingga mungkin dia di sana cuma dikasih biar sendiri duduk. Memang harus Iya, diarahkan. ada belajar. membaca begitu tidak. berarti melalui proses-proses edukasi tadi. Ada Iya. proses yang BNN berikan Iya. saat rehab. Saya Oke. jelaskan sedikit. Iya. Pak. Iya, oke ya. Jadi rehabilitasi itu ada dua macam. Ya. Iya. Yang pertama rehabilitasi medis, Iya. yang kedua rehabilitasi sosial. Jadi selama di sana ini saya punya Dinda Faruk ini, dua program ini yang dia jalani. Medis dan Rehabilitasi medis ini mengeluarkan racun-racun di tubuhnya Oke. akibat penggunaan narkotik. Siap. Kemudian rehabilitasi sosial mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tak acak di otak. kepercayaan diri kembali. Kepercayaan diri Iya. dan Yang kemampuan. baku cako-cako itu. Jadi diberikan rehabilitasi itu sehingga dia punya kemampuan untuk bisa kembali hidup normal. Alhamdulillah sekarang kita saksikan sudah Pantas sempurna. bercahaya. Hanya kita berterima kasih banyak ya. Yang tadi gelap itu disedot. Oh, betul. Jadi Jadi DP anu itu yang negatif-negatif. Iya. Makanya sekarang sudah terang dia. cerah. Kita harus bawa terus, Pak. Supaya energi positif itu ke kita semua. Iya. Oke. Ngana juga kayak gelap. Tidak, dia gelap memang dari Saya mau tanya itu Eh. waktu di rehabilitasi Ah, dia berapa lama biasa? Kau ini baru bertanya bisa, atau bapak lu eh, sebenarnya? sembuh? Seperti itu Pak. Biasa orang yang direhabilitasi itu dia biasa ada jangka waktu berapa lama untuk dia bisa sehat kembali. Baik. Coba. Jadi jangka waktu rehabilitasi itu tergantung sejauh mana penggunaan narkotikanya. Kalau dia masih sedikit tidak lama. Tapi kalau banyak ya pasti racunnya banyak jadi lama dikeluarkan. Oh, iya. Kurang DP penjaga obat dia tiap makan. Nah, Iya, betul sekali. Nah, ini juga, ini pertanyaan ini sebenarnya saya mau tujukan ke Pak Kasat Res Narkoba. Nah, ini kan pemuda-pemuda sekarang ini kan maksudnya yang mendominasi mungkin ya pemuda. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah pembinaan daripada Polres khususnya di Kota Palu untuk melakukan pembinaan ini. Kalau tadi kan kita sudah dengar bersama kalau BNN pembinaan seperti ini. Nah, kalau dari Polres sendiri seperti apa kira-kira? Ya, Tabe. Terima kasih. Adapun cara-cara yang kami lakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika ini, kami selalu berkoordinasi dengan Satuan Binmas, termasuk Direktorat Narkoba Polda, untuk ikut melakukan sosialisasi, baik itu di sekolah-sekolah, di tempat-tempat ibadah maupun di tempat-tempat umum lainnya seperti di pasar, di pertokoan-pertokoan. Kami membagikan selebaran himbauan, kemudian memberikan penjelasan kepada warga bahwa dampak dari narkoba itu sangat berbahaya. Selain bisa merusak diri sendiri, juga merusak orang banyak, termasuk anak-anak di bawah umur yang pernah kami tangani. Itu adalah salah satu dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Kami menyampaikan, kemudian kami juga menggandeng beberapa tokoh masyarakat untuk ikut membantu melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah tergoda dengan narkoba itu sendiri. Karena seperti yang disampaikan Pak Kepala BNN tadi bahwa narkoba itu harganya sangat mahal, bahkan lebih mahal dari emas. Iya.
Bisa dibayangkan narkoba itu lebih mahal dari emas, padahal kita sudah tahu bahwa narkoba itu bisa merusak diri sendiri, merusak generasi. Inilah yang kami lakukan, memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi, himbauan agar warga itu bisa memahami dampak dari narkoba itu sendiri. Seperti itu ya? Maksudnya gambaran-gambarannya ya? Gambaran berarti lebih mahal daripada kopra, cingke. Oh iya. Tapi Mas, sekarang Emas. mah. Pecapi dorong bagada lubang sana di atas ya. kalau ini cuma baku, tapi memang bahaya deh, Pe. Cuman Oh, ya iya. resikonya Itu resiko. ya. Ya, Tuhan. efeknya ini bahaya, Ini sudah merusak kesehatan generasi. otak dan keluarga malu. Nah, itu yang terpenting. Artinya ini regenerasi jangan sampai dirusak lah dengan hal-hal yang seperti ya. ini. Itu penting. Nah, ini saya sempat baca di media sosial itu terkait masalah itu ada sebuah akun-akun begitu ya, bicara tentang legalitas ganja. Nah, LGN. Nah, itu ganja. iya, ini kan sangat menarik ketika kita bicara orang yang ingin memperjuangkan, bayangkan mereka mau perjuangkan. Nah, kemudian dalam hal bernegara ini tidak bisa, tidak boleh. Haram. Tidak boleh, Mas. Tidak boleh, Itu ya? tadi kan sudah dampak-dampaknya sudah disampaikan oleh Kepala BNN dan juga Kasat Narkoba. Jadi, nah bagaimana kira-kira tanggapan Bapak, maksudnya melihat fenomena seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa kelompok masyarakat yang berjuang ingin melegalkan ganja. Dan di beberapa negara itu memang mereka sudah melegalkan ganja. Tetapi setelah dilakukan penelitian oleh BNN, antara ganja yang hidup di daerah tropis dengan yang hidup di daerah di negara barat sana, itu ada kandungannya, saya lupa namanya, itu kandungan yang ada di daerah kita ini kandungan racunnya lebih besar. Sehingga BNN RI tetap bersikukuh tidak melegalkan ganja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada alasan klasik dari masyarakat bahwa ganja ini bisa dijadikan sebagai obat. Salah satunya adalah obat epilepsi. Pertanyaannya, apakah tidak ada obat lain? Kan banyak obat epilepsi, kenapa harus ganja? Sehingga nanti alasannya saya mau minum ganja, obat teler lah. Padahal banyak dia mah, makanya dia teler. Bukan epilepsi. Betul. Ingatan saja. Nenek moyang. sehingga sampai hari ini belum dilegalkan dan masuk golongan 1. Golongan 1. Waduh, Oh, dia di ngeri. atasnya sabu, Pak. Satu level. Satu Satu level. level. Aduh, ngeri. Ngeri. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Kasat. Terima kasih. Dari kami apapun alasannya namanya psikotropika itu kami tidak setuju. Ya. Iya. Tidak ada cerita. Sekalipun Pokoknya Lain cerita. Sekalipun ada lembaga yang menginginkan melegalkan seperti di negara luar, sudah jelas penjelasan dari Pak Kepala BNN bahwa ganja yang hidup di negara kita dengan ganja yang hidup di luar negeri itu berbeda kandungannya. Sehingga bagi saya tidak ada alasan untuk dilegalkan. Kita sudah tahu narkotika itu dilarang. Apalagi kalau sudah legalkan, saya yakin dan percaya semakin merajalela tingkat kriminalitas yang akan ditimbulkan dari apabila dilegalkan ganja ini. Oke. Sedangkan sudah dilarang, orang masih Masih bebas. pakai. Apalagi Apalagi dibebaskan. Ngeri. Rajin Bapak turun di rumah-rumah orang Batak, ikut ke polisi. Rajin Bapak sudah. Yang salah ini Pak penyalahgunaannya Pak. Iya, penyalahgunaan. Berarti, nah kalau kita bahas, artinya ini Iya. sebuah opini saja ya. Penyalahgunaan, berarti disalahgunakan. Berarti ada cara yang gunanya. tepat untuk menggunakan berarti. Ya, misalkan, Betul, ya, itu misalkan. Jadi kita bersepakat dulu. Iya. Ya. Narkotik itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Iya, oke. Yang Yang dilarang dilarang penyalahgunaan. penyalahgunaan. Oh, Untuk oke. apa narkotik itu? Ada 2 fungsinya. Iya. Yang pertama untuk kesehatan. Iya. Ibu-ibu yang dibelah perutnya itu atau pernah bersunat. Oh iya. Itu disuntik supaya tidak sakit, itu menggunakan narkotik. Oh. Jadi untuk kesehatan. Iya. Yang kedua untuk ilmu pengetahuan. Iya. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk farmasi dan lain sebagainya.
lewat penelitian-penelitian fungsinya dua itu. Jadi yang dilarang adalah penyalahgunaan. Jadi kalau ada resep dokter menggunakan narkotik, no problem, tidak masalah. Oh, berarti itu saya bilang tadi. Berarti harus ada resep dokter, Ya. Pak. Apa itu? Apa itu? Hand Itu sanitizer. hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer kalau ngana minum berlebihan, mabok ngana? Apa ada alkohol? Bukan mabuk, mati sudah itu. Oh. Jadi maksudnya ini sangat Ya. asik ya. Maksudnya ketika kita ada, saya pun sendiri jadi host seperti ini kita enak. Maksudnya jadi pencerahan sendiri, begitu. Ketemu dengan teman-teman, kemudian ketemu dengan Bang Faruk yang kemudian bawa temannya datang ke sini. Kita berbicara tentang narkoba, wah luar biasa. Ada ilmu. Oh iya doh, sudah mau panas ini. Oke, nah. Nah, Ternyata kita Berarti harus kita ngopi dulu. Biar tidak salah paham lagi. Tolong, ayo, musik. Silakan Pak. Pegang pundakku jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar, remas sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu, pegang pundakku jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar, remas sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu.